Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1 BPI. Saya atas nama Intan Ramadhani, dan di samping kanan saya ada Syariah, dan di samping kiri saya ada Mustaqimah. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat. Nah, menurut kalian berdua, pendidikan itu penting nggak sih? Mulai dari saudari Syariah. Menurut saya, pendidikan itu penting karena pendidikan adalah proses pembelajaran di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap. Menurut Mustaqimah. Menurut saya, pendidikan sangat penting karena membantu perkembangan pribadi, membuka peluang kerja, dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, dalam pendidikan itu kan ada 3. Yang pertama, ada pendidikan informal, kedua, formal, ketiga, non-formal. Nah, pendidikan informal ini kan pendidikan dalam lingkungan keluarga. Pendidikan informal ini seperti apa sih? Ya, saudari Mustaqimah. Pendidikan informal, pembelajaran yang terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari seperti yang diperoleh dari keluarga atau pengalaman hidup. Saudari Syariah. Menurut saya, pendidikan informal itu membantu kita memahami dunia sekitar dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Nah, lanjut di pendidikan formal. Pendidikan formal itu kan yang di sekolah. Menurut kalian itu seperti apa? Pendidikan formal, pendidikan yang terstruktur dan diselenggarakan di sekolah atau perguruan tinggi seperti SD, SMP, SMA, dan kuliah. Saudari Syariah. Pendidikan formal itu karena dasar utama kita belajar tentang berbagai hal dengan berstruktur. Jadi sama ya, seperti saudari Mustaqimah yang terjadi di sekolah seperti SD, SMP, atau kuliah juga. Oke, lanjut yang non-formal. Nah, non-formal ini pendidikan yang terjadi di masyarakat. Nah, menurut kalian berdua apa sih itu? Seperti apa menurut saudari Mustaqimah? Pendidikan non-formal, pendidikan yang terorganisir di luar sekolah seperti kursus, pelatihan, atau kegiatan ekstra di luar formalitas pendidikan. Menurut Syariah? Menurut saya, keterampilan belajar tertentu yang tidak dipelajari di sekolah. Oke. Menurut saya, pendidikan non-formal itu membantu belajar keterampilan yang tidak didapatkan di sekolah seperti kursus jahit, pelatihan komputer. Tapi bisa juga dengan apa yang dibilang saudari Mustaqimah tadi, seperti pendidikan yang sudah terorganisir di luar sekolah seperti kursus pelatihan, sama saja ya. Nah, di dalam pendidikan ada yang namanya pendidik. Menurut kalian apa sih itu pendidik? Menurut saudari Mustaqimah dulu. Menurut saya, pendidik adalah orang yang mengajar, membimbing, dan mendidik untuk membantu orang lain belajar dan berkembang. Saudari Syariah. Pendidik adalah seorang yang bertanggung jawab dalam membantu orang lain belajar dengan mengembangkan potensi mereka, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Pendidik bisa berupa guru, dosen, instruktur, pelatih, atau siapa saja yang memberikan bimbingan dan pendidikan kepada orang lain. Menurut saya, pendidik itu orang yang bertanggung jawab dalam pendidikan. Ya sama seperti contohnya guru, dosen,
orang tua. Nah, di dalam pendidikan itu ada yang namanya pendidik juga kan. Nah, yang namanya pendidik itu ada orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Ini biasa disebut dengan tri pendidik. Jadi, menurut kalian apa peran dari masing-masing ketiga pendidik tersebut? Saudari Syariah. Menurut saya, peran orang tua dalam mendidik adalah mengajarkan anak pentingnya berkata jujur dan menunjukkan sikap menghormati orang lain. Oke. Menurut Mustaqimah? Menurut saya, sebagai pendidik pertama, orang tua mengajarkan nilai-nilai moral, memberikan dukungan emosional, dan menjadi teladan dalam kehidupan anak. Kalau menurut saya ya, orang tua itu adalah pendidik pertama dan yang utama bagi anak-anak. Jadi mereka itu memiliki pengaruh besar terhadap sikap, kebiasaan, dan karakter anak. Jadi peran orang tua itu sebagai pembimbing, yaitu membantu anak dalam belajar di rumah dan memberikan dukungan emosional dan motivasi terhadap anaknya. Nah, tadi kan itu peran orang tua ya. Sekarang peran guru dalam pendidikan itu apa? Menurut saya, guru mengajarkan pengetahuan akademik, membentuk karakter siswa, dan mendukung perkembangan sosial emosional mereka. Menurut Syariah? Menurut saya, sama saja mengajarkan pengetahuan dan keterampilan. Kalau menurut saya, guru itu pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter kepada siswa. Jadi perannya itu sebagai pengajar, yaitu memberikan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum dan membantu siswa itu untuk memahami konsep yang diajarkan. Nah, tadi kan udah jadi peran guru ya. Sekarang peran tokoh masyarakat. Gimana sih itu peran tokoh masyarakat menurut Syariah? Menurut saya, peran tokoh masyarakat berperan sebagai contoh atau panutan dalam hal perilaku, etika, dan nilai-nilai yang baik. Mustaqimah? Menurut saya, tokoh masyarakat mempunyai peran penting menjadi inspirasi dan motivasi, memberi wawasan praktis, serta mendorong perubahan sosial yang positif. Menurut saya, peran tokoh masyarakat itu penting ya dalam mendukung pendidikan di lingkungan sekitar. Bagaimana perannya itu seperti mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan seperti program literasi atau pelatihan keterampilan. Nah, selain jadi penggerak, tokoh masyarakat juga berperan sebagai fasilitator, yaitu membantu menyediakan sarana pendidikan seperti perpustakaan komunitas atau ruang belajar bersama. Oke, jadi kesimpulannya, pendidikan itu penting, baik itu informal, formal, dan non-formal, karena ketiganya saling melengkapi dalam pengembangan individu atau siswa. Nah, begitu pula seorang pendidik dalam pendidikan, karena peran pendidik seperti orang tua, guru, thomas, atau tokoh masyarakat yang merupakan pilar utama dalam proses pendidikan. Itulah tadi video dari kami mengenai pendidikan dan pendidik. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.